Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, saya baru kemudian mendapatkan kiriman video dari sahabat-sahabat yang dimana pada video itu menampilkan Gus Fuad Pleret yang kemudian memberi klarifikasi dan pernyataannya terkait dengan Tengku Muda Kori dari Aceh yang benar-benar telah membuat kita semua tentu tidak begitu spek lagi terhadap beliau karena atas penghinaannya terhadap Abuya Sarif dan termasuk Gus Fuad Pleret yang dijelek-jelekan kemarin dan bahkan difitnah oleh Tengku Muda Kori. Dan hari ini juga Tengku Muda Kori ini bahkan sampai menghina Gus Abbas Buntit yang begitu luar biasa membela Kiai Nusantara dan menyebarkan bagaimana klien Mbak Alawi ini kemudian memberikan perlawanan bahwa memang Mbak Alawi itu bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kemudian Gus Fuad Pleret menjelaskan siapa sebenarnya Tengku Muda Korin dan apa yang menjadi dasar dari pemikiran dia. Bahkan penjelasan ini kemudian sampai kepada pernyataan bahwa memang Tengku Muda Kori ini itu cara berpikirnya masih sedikit, bahkan itu masih bersifat rasis dan berbeda dengan pemikiran dari teman-teman lain yang begitu moderat dan memperjuangkan agama ini sehingga bisa diterima dan masuk akal di kalangan masyarakat yang di bawah. Soal terlebih mengenai klaim Baklawi ini yang mengaku sebagai bernasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini adalah penyampaian yang begitu luar biasa dan memberikan penegasan kepada kita bahwa memang Tengku Muda Kori ini tidak baik berada terus pada barisan dan perjuangan teman-teman, karena orang yang kemudian bersifat seperti ini punya keangkuhan, punya keakuan yang begitu tidak bisa dibendung karena menganggap diri paling benar. Tengku Muda Kori ini memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Fuad bahwa tidak boleh orang seperti ini kemudian terus berada di barisan perjuangan teman-teman. Sehingga dengan tegas Gus Fuad menekankan bahwa orang ini kemudian harus tidak berada lagi di barisan teman-teman. Dan saya kira itu adalah pernyataan yang cukup luar biasa dan bisa mendapatkan dari dukungan dari kita bahwa memang kita akan bersepakat si Tengku Kori ini jangan sampai memang adalah orang yang kemudian diutus dan akan mengganggu perjuangan teman-teman Kiai Nusantara dan pencinta NKRI ini dari dalam, sehingga kita semua akan bersepakat bahwa si Tengku ini memang harus keluar dari barisan kita. Seperti apa penjelasan dari Gus Fuad Pleret? Mari langsung saja kita saksikan berikut ini. Nah, ini dini hari Minggu atau Ahad 19 November. Saya lagi di daerah Ciamis gitu, ini lagi di hotel. Tadi baru ngobrol dengan Soebul Bed, Al-Mukarram, ADG Sarif Rahmat, kemudian juga ada ngobrol juga dengan sahabat-sahabat saya, Kiai Maduddin Osman, Al-Bantani, kemudian Gus Fakih Wiratiningrat, dan juga ada Tubagus Mogi, dan kebetulan juga tadi ada Gus Nasruddin juga, dan ada beberapa teman yang lain gitu. Nah, intinya tentang saya sampaikan karena pada mumpung lagi ngumpul gitu, saya bilang bahwa Kori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet gitu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga telepon-teleponan sama Gus Abbas Buntet gitu. Kori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya. Dan
sampaikan ke Kiai Mat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu, penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si balik mengundurkan diri dari Laskar Sabila. Kalau keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabila nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Mat itu, sebaiknya Kiai Mat tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Kori gitu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Kori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Kori, itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Kori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya gitu. Ya mudah-mudahan si Kori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat, bacaan kitabnya diperbanyak gitu, dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Gus Dur kan Islamnya moderat, semua kan dalam rangka melaksanakan wasiatnya terus Mas Ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi nadiin atau ulama, ya dia santri, itu kan dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka mendudukkan, membela yang benar gitu loh, bukan yang lain-lain. Nggak ada agenda lain-lain, nggak ada agenda lain-lain kecuali menyadarkan publik bahwa kaum Ba'alawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publikan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habis lah kita. Oleh karena itu saya juga guyonan ya, kemarin ini Kori itu satunya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Nah kita itu kan orang-orang yang ini terlepas dari apapun, nggak ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, nggak kayak begitu. Jangan dikira dalam teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu santri saya orang Aceh banyak, sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat saya dari orang Aceh. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Dan
itu saja ya untuk katanya rasional, katanya apa jenenge moderat, tapi katanya yang terkait itu katanya akademis rasional. Kenapa? Saya juga memberi ruang untuk seperti kemarin itu siapa itu Gus Maulana itu dengan pengakuan mimpi di bawah sumpah apapun namanya lah, soal istilah mubahalah apa sumpah yang kemarin kan memang saya tawarkan. Kalau mubahalah sebenarnya sepengetahuan saya tidak begitu. Nah, kalau sumpah aja gimana, tapi ini si Gus Maulana mintanya di namai mubahalah, ya udah. Nah, ini ada penjelasannya nanti kenapa saya vlog berikutnya. Oke, itu aja ya. Ini konfirmasi saya.